Sebelum saya ke Dr. Brian, saya ke Bung Endi. Bung Endi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait usulan Anda? Seperti juga yang pernah Anda tuliskan bahwa Pak Jokowi, Presiden Jokowi perlu tenaga profesional yang lebih mumpuni dalam penanganan COVID-19 ini. Sebenarnya itu saran pada saat itu ya, karena ada kesan pemerintah lamban menangani kasus coronavirus. Saya lihat sih sejak itu sudah ada perubahan. Cuma mungkin perubahan juga bagi saya masih terlalu lamban ya. Seperti harusnya kan dari awal sudah mendatangkan fasilitas untuk melakukan tes swab. Dan seharusnya sudah desentralisasi dari awal agar semua daerah bisa melakukan. Ada kesan selama ini dibatasi, sangat terlalu sentralisasi. Sehingga terus daerah mulai teriak-teriak kan. Mereka juga mengatakan mereka nggak tahu datanya, cuma mereka tahu bahwa ada warganya yang meninggal dengan simptom daripada coronavirus, tapi nggak pernah dites atau pernah dites tapi hasilnya belum keluar. Jadi di luar di daerah sudah teriak-teriak, sudah ada rencana permintaan untuk melakukan lockdown. Itu pun juga sekitar 3 minggu kita berdebat mengenai apakah itu lockdown, karantina, PSBB, tapi akhirnya kan ya lockdown tapi parsial lah gitu. Saya pikir sudah ada perbaikan, tapi harusnya bisa lebih cepat karena kita berbicara melawan waktu ya. Ini bukan alon-alon asal kelakuan aja gitu. Ini sesuatu yang sangat real. Kalau kita terlambat, kita lihat negara-negara yang terlambat seperti Italia dan Spanyol, konsekuensinya sangat sangat dahsyat. Akan banyak orang yang meninggal gitu. Itu aja sebenarnya yang ingin sampaikan. Bukan saya aja, banyak orang yang Iya, betul. Dan punya dampak yang luar biasa di antara ekonomi. Iya. Baik. Dan itu penting juga ya. Baik, terima kasih Mas Endi Bayuni, senior editor dari harian The Jakarta Post. Saya ke Bu Dr. Brian. Bu Dokter, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan? Bahwa data sudah dibuka tapi belum dimaksimalkan. Tes positif belum dilakukan secara masif, kemudian data secara detail juga belum digunakan untuk strategi yang khusus. Benarkah demikian? Ya, jadi kalau melihat arahan dari Bapak Presiden, itu kan kita harus melihat arahan secara utuh ya. Di satu sisi beliau menyampaikan untuk transparansi data, kemudian juga bisa diakses oleh banyak pihak. Tapi ada arahan yang lain juga beliau juga menyampaikan untuk PCR dilakukan secara masif. Nah, jadi dilihatnya jangan sepotong-sepotong. Nah, terkait dengan itu kita belum dilakukan, tapi kapan akan dilakukan itu, Bu Dokter? Yang mana? PCR secara masif, tes positif? Sudah. Jadi kan begini. Sudah berapa banyak saat ini? Melakukan pemeriksaan PCR itu tidak sama dengan rapid test. Rapid test itu sangat mudah. Betul. Sangat mudah dan relatif siapa saja bisa melakukan itu. Namun bisa salah. Tetapi bukan salah. Jadi ada istilahnya false positif dan false negatif. False positif dan false negatif. Sementara kalau PCR itu relatif lebih kompleks sebetulnya melakukannya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang virus yang ada di dalamnya, yang ada kemungkinan infeksius. Sehingga banyak hal yang harus dipersiapkan. Mesinnya, cartridge-nya, safety lab-nya, orangnya, sistem pelaporannya. Dan ini semuanya perlu waktu. Karena virusnya ada di situ ya? Karena virusnya ada di situ. Berbeda dengan rapid test. Rapid test bisa massal, PCR massal, bisa massal, tetapi harus ada persiapan yang matang untuk itu. Jadi perlu waktu untuk itu. Kemudian yang kedua, tadi masalah data. Kalau berbicara masalah data, kita berbicara dua hal nih. Data terkait dengan kepentingannya data untuk pencegahan, untuk segera memutus mata rantai. Tadi kita harus tahu misalnya lokasinya ada di mana, tadi kepentingannya untuk apakah perlu satu tempat misalnya harus kapan PSBB dilakukan misalnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan seperti itu. Sebetulnya kan ini sudah dengan adanya desentralisasi pemeriksaan laboratorium di daerah, ini sudah bisa dilakukan. Kalau kita lihat di dalam laporan situation report yang dikeluarkan oleh gugus tugas misalnya, itu bahkan sudah bisa muncul daerah-daerah mana yang sudah mengalami transmisi lokal. Jadi kalau untuk kepentingan itu sudah berjalan, sudah beberapa saat yang lalu. Kemudian juga ada aplikasi yang dikembangkan oleh Kominfo, Peduli Lindungi, yaitu sifatnya individual. Setiap orang bisa download aplikasi itu, kemudian saya tadi sudah coba, saya bisa mengetahui daerah saya ini daerah merah, berarti di sekitar kelurahan. Seluruh Indonesia itu? Ada orang, ya siapapun bisa mempergunakan. Bisa diulangi alamatnya? Apps ya, itu download ya, Peduli Lindungi. Pedulilindungi.id. Iya. Oke. Itu apps. Jadi tinggal masuk aja ke sana, download.
Oh, oke. Kemudian nanti ada data kita dimasukkan. Android dan iOS bisa dua-duanya ya? Dua-duanya bisa, ya. Oke. Peduli Lindungi, ya? Peduli Lindungi itu sudah bisa dilakukan itu ya. Oke, Nah, oke. tapi tadi catatannya adalah kalau tadi kan dari Aussie tadi kan mengatakan soal data individu untuk kepentingan penelitian. Nah, ini yang harus kita kita harus hati-hati karena data sampai sedetail apa yang bisa dibuka kepada publik. Data individu untuk kepentingan penelitian itu dia butuhnya data individu. Nah, untuk data individu memang kita harus hati-hati. Oke. Karena ini kita berbicara tentang pasien, ada etika di dalamnya. Gitu ya, kalau untuk individu. Jadi kita transparansi juga transparansi yang tidak buka-bukaan sampai 100%. Betul, identitas tentu harus tetap dirahasiakan. Sudah bergabung bersama kami ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono di Cirende, Tangerang Selatan. Pak Pandu, bisa jelas mendengar saya? Aiman, Kompas TV Jakarta. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Pandu. Pak Pandu, ini data sudah dibuka. Apakah sudah cukup? Tapi ada kekhawatiran bahwa jumlah positif yang saat ini diumumkan masih jauh di bawah. Sesungguhnya masih ada jumlah positif lain di luar sana yang belum terdeteksi. Benarkah demikian, Pak Pandu? Iya, sebenarnya kan kita tidak perlu tahu berapa jumlah yang positif. Yang perlu tahu adalah berapa jumlah orang dengan PDP yang dirawat atau yang sudah dikonfirmasi. Oke. Itu jauh lebih penting karena orang dengan yang positif itu banyak sekali. Oke. Itu di luar tuh dan sebagian besar tidak mungkin terdeteksi oleh sistem pelayanan kesehatan kita. Bagaimana logikanya? Bisa Anda jelaskan bahwa mengetahui PDP yang perlu dirawat lebih penting ketimbang mengetahui yang positif corona? Iya, karena yang positif corona kan 90% tidak bergejala. Oke. Jadi dia penular memang. Dia untuk beda gitu, beda tugas. Ini data valid ya, 90% positif corona tidak bergejala. Hanya 10% yang bergejala. Betul, jadi kira-kira Luar biasa ini kan angka kasar. Ini data Jadi baru, 90% banyak sekali ini Pak Pandu. Iya, karena itulah corona berbahaya sekali. Karena penular ini adalah orang-orang yang tidak bergejala, tapi pembawa virus. Ya, saya ulangi nih, jadi 90% berdasarkan hasil penelitian ya, dari ahli epidemiologi dan biostatistik Universitas Indonesia, Pak Pandu Riono, ini mengatakan bahwa 90% orang positif corona itu tidak bergejala. 90% ini luar biasa. Iya, jadi sebenarnya 86%, 4%-nya adalah juga orang-orang yang bergejala ringan. Jadi tidak menyadari bahwa dia itu membawa virus. Karena itulah corona ini sangat berbahaya karena penularnya tidak bergejala dan kelihatan sehat. Sedangkan yang masuk ke rumah sakit itu sekitar 4%-an. Jadi 4% ini yang perlu kita siapkan pelayanan kesehatannya supaya tidak meninggal. Ini yang perlu kita ventilator, ICU, dan sebagainya. Jadi yang dilaporkan oleh jubir mungkin sebagian besar adalah kasus yang memang sedang dirawat atau sedang diawasi di rumah sakit. Gitu. Jadi harus dibedakan ini. Baik, ini data bagus, ini data luar biasa. Nanti saya akan konfirmasi juga ke Pak Beben dan juga Bu Dr. Brian. Kita akan kembali saat lagi.